kita akan belajar betapa hebatnya undang-undang peraturan surga atau konstitusi yang kita pelajari dari tadi. Saya akan membuktikan kepada ibu bapak saudara-saudara bahwa firman Tuhan ini adalah bukan cuma buku rohani, tapi lebih daripada sebuah kitab suci agama. Saya akan buktikan ini. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada sebuah peraturan, yaitu terikat dan tergantung dengan jurnal. Catat ya, ilmu pengetahuan sangat tergantung dengan jurnal. Maka itu jurnal itu penting. Jurnal itu adalah kumpulan dari literatur-literatur yang tertua di dunia. Saya ulangi, jurnal itu dari kumpulan literatur-literatur yang ada di dunia, yang pernah ditulis oleh orang di abad keberapa saja, yang ditemukan oleh para arkeolog. Apa arkeolog? Ilmu itu tentang apa? Kepurbakalaan, menemukan data-data zaman dulu. Nah, para penemu itu, inventor istilahnya, sangat ditentukan oleh jurnal. Nah, sehingga kalau arkeolog menemukan tulisan-tulisan tertua di dunia, entah di atas batu, kan banyak prasasti bukan, atau di kulit binatang, atau di daun lontar. Orang Bali paling hebat soal tulisan daun lontar itu. Atau di tanah liat. Pokoknya tulisan. Bentuknya yang dipakai apa saja mereka nggak peduli, pokoknya tulisan. Contohnya, tadi waktu saya nyebut nama salah satu anak kami, Hari Neno Bais, ternyata di sini ada rekan-rekan sekerja dari Kupang. Nama Neno Bais pasti orang Kupang. Langsung saya teleponkan ke anak saya tadi. Ya, terus, nah, anak saya ini akan sidang mempertahankan disertasi, mungkin bulan Mei. Nah, itu belum tahu tanggalnya. Nah, penemuan dia karena dia doktor. Kalau S1 namanya skripsi, kalau S2 namanya apa? Tesis, aku lupa. Kalau S3 namanya disertasi. Nah, Indonesia sejak tahun 2010 yang lalu sudah menggunakan standar internasional. Semua skripsi, semua tesis, semua disertasi harus diakui dulu oleh internasional. Ini otentik, asli, atau niru, plagiat, nyontoh, akan ketahuan. Jadi semua tulisan ujian akhir dari S1, S2, S3, khususnya S2 dan S3 belum bisa diakui oleh perguruan tinggi setempat sebelum tulisan itu diberikan kepada lembaga jurnal internasional untuk menyocokkan apakah sudah ada orang yang pernah buat tesis ini, disertasi ini atau belum. Kalau di jurnal ditemukan ternyata sudah ada yang buat, maka mahasiswa calon S2 dan S3 ini harus ngulang. Ngerti ya maksudnya? Nah, dulu sebelum ada Google, maaf yang tidak pengguna internet, jangan suara mikir Google itu apa, sudah pokoknya Google gitu aja sudah. Sebelum ada Google, para calon master, calon doktor itu nunggunya bisa bertahun-tahun, saudara, karena masih berupa buku tulisan yang jutaan lembar dibongkar semuanya. Tapi setelah ada Google, itu cuma perlu waktu berapa hari, berapa minggu saja. Karena dengan Google itu cepat sekali. Nah, jurnal itu punya hanya satu ketentuan. Ini yang luar biasa. Apa ketentuannya? Literatur yang tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, maka itu yang menjadi acuan. Begitu literatur tertua ini sudah ada di jurnal itu sekian ratus tahun, suatu hari ada arkeolog menggali-gali, sesuatu ditemukan. Dah, ternyata ada tulisan lebih tua dari yang ada di jurnal. Maka
Yang ada di jurnal itu turun dengan sendiri atau gugur. Yang tertua ini masuk. Hari ini saya akan yakinkan saudara betapa hebatnya kitab suci kita ini. Saya mulai dengan ini. Siapa yang tahu penemu dunia ini bulat itu siapa? Yang tertua. Columbus? Bukan. Yesaya? Bukan. Lebih tua lagi. Ayub. Siapa bilang Ayub? Tepuk tangan itu, betul. Ayub. Ayub berapa Pak? Kalau coba cari Ayub berapa, nanti kita tunjukkan ya. Oke, sambil ngomong. Nah, sampai hari ini di jurnal internasional tulisan Ayub belum ada yang bisa menggugurkan. Itu tetap tertua. Saudara perlu tahu ya. Maka itu karena pengetahuan ini saudara, saya itu sangat menghormati konstitusi yang tertulis ini, yaitu Alkitab. Katakan amin. Ini jangan dilanggar saudara. Hasilnya menakutkan kalau kita melanggarnya. Ayo, oke, kalau belum ketemu nanti. Sudah Pak? Belum? Oke ya. Nah, jadi Ayub ini belum ada yang bisa menggeser. Percayalah saudara, suatu hari nanti apa yang Rasul Paulus tulis di Filipi 2 ayat 10 dan 11, bahwa suatu hari nanti semua lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, dan semua lutut akan bertekuk lutut dan menyembah Yesus Kristus itu Tuhan. Karena literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia untuk hal apa saja adanya di Alkitab saudara. Itu dahsyat sekali. Maka itu bacaan saya pasti ilmu pengetahuan, karena saya ingin tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Sudah Pak? Ayub? Belum? Oke, saya lanjut. Saya mau beri pertanyaan kepada saudara. Apa yang terjadi kalau dunia ini nggak ada sistem sanitasi? Cepat. Kalau dunia nggak ada sistem sanitasi terjadi apa? Penyakit, apalagi sanitasi, pembuangan ini loh. Kita nggak ada di sini hari ini, sudah di kuburan semua. Betul? Jurnal mencatat literatur tertua tentang sanitasi adanya pun di Alkitab. Saudara baca Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Coba. Di situ nanti saya akan masuk topik Church Against Corruption. Gereja harus melawan korupsi. Katakan amin. Tapi ingat tadi pagi saya bicara KPK menemukan korupsi terbesar di mana? Di lembaga keagamaan justru. Ini yang menakutkan. Nah, Musa itu lucu. Ini bahasa Melayu yang dipakai. Kadah hajat itu artinya BAB. Tahu BAB? Nah sudah. Ini bahasa Melayu diperhalus. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana kau pergi untuk BAB. Ayat 13. Hebat Papa kita. Di antara perlengkapanmu haruslah ada apa padamu? Sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah apa? Engkau menggali lubang dengan alat itu dan menimbuni kotoran. Kok nggak ada yang amin? Tidak ada kitab suci agama apapun di dunia yang Tuhan yang ngatur sampai sedetil ini, saudara. Katakan amin. Nah, sampai hari ini belum ada yang bisa menurunkan tulisan Musa, karena sanitasi ini ditulis 3.500 tahun yang lalu kurang lebih. Masih ingat berapa kira-kira yang dipimpin Musa berjalan dari Mesir ke Kanaan hari itu? Kira-kira berapa? Kok nggak mati itu ya? Nggak, kok ada yang mati. Berapa juta kira-kira? Gini aja, nanti pulang baca Bilangan pasal 1 ayat 20 berapa saya lupa. Ditulis yang dibawa Musa keluar, yang dihitung
anak laki pemuda umur 20 tahun ke atas itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu. Saya dengar suara apa di sana? Bilangan satu ya cari. Nah, kalau anak laki 600 sekian puluh ribu yang umurnya 20 tahunan, berapa saudara perempuannya? Terus berapa orang tuanya? Kalikan 2. Lalu kakek neneknya kalikan semuanya. Total 4 jutaan. Maaf ya saya ngomong apa adanya. Berapa? 630. Iya, bilangan berapa ibu? Bilangan 1 ayat ya 630.000 sekian. Itu kalau dijumlahkan dengan adik perempuan, orang tua, kakek, nenek, 4 jutaan. Maaf ya saya ngomong ini, 4 juta orang yang berjalan merantau, yang berjalan tidak stop. Maaf, tidak punya WC. Kalau surga tidak mengatur konstitusi ini. Ayo, gini aja ngitungnya. Saudara satu rumah berapa orang? 6, 4, 8. Yang pagi BAB berapa orang? Gitu aja sudah. Nah kalau 4 juta orang yang BAB berapa banyak satu hari, sambil mengembara, tidak punya septic tank. Kalau surga nggak ngatur ini, celaka saudara. Kagum pada Bapak kita? Luar biasa. Saudara boleh tanya apa saja, nanti ayatnya ada di Alkitab. Itu literatur tertua. Tadi Pak Wayan cerita tentang salah seorang anak angkatnya yang ngambil spesialis kedokteran. Pak Wayan salah satu peserta. Saya kagum saudara. Sebelum ada pengetahuan kedokteran modern, dulu tabib-tabib zaman dulu ya, Mesir, Tiongkok, India, itu yang kuno-kuno. Kalau ada orang sakit, pasien mengeluh, aduh saya sakit perut, ngeri saudara, langsung dibelah perutnya untuk melihat ada apa di dalam itu. Maka itu 90% sekian pasien pasti mati zaman dulu kalau ke dokter, karena nggak ada pengetahuan yang modern. Sampai suatu hari dunia kedokteran mengalami satu revolusi, dan itu dipakai sampai hari ini. Ini revolusinya. Ternyata orang itu nggak perlu dibelah dulu di bagian mana yang sakit. Periksa darahnya, sebab di dalam darah itu orang itu sehat atau sakit. Maka itu sampai hari ini kalau kita ke dokter, yang pertama diperiksa dompetnya atau apanya. Ayo, kalau dokter itu masih dompetnya, pulang aja, jangan berobat ke situ. Apa yang dokter periksa? Tekanan darah, detak jantung. Bagaimana itu? Saudara dengar. Siapa yang menemukan literatur tertua bahwa darah itu pusat kehidupan? Catat, Imamat 17 ayat 11. Tolong dibuka. Imamat 17 ayat 11. Oh, yaitu di layar ada nomor telepon saya, ada email saya, saudara boleh kontak. Imamat 17 ayat 11. Kalimat pertama, saudara perhatikan, luar biasa. Karena apa? Nyawa malu ada di mananya? Nah, sampai hari ini jurnal belum pernah bisa menurunkan tulisan Musa, tetap diakui sebagai literatur tertua di dunia, bahwa nyawa segala makhluk itu ada di dalam darahnya. Hebat. Baru 3 loh saudara. Wih, ada banyak. Satu kali Roh Kudus menanyakan saya, Daniel, kamu cari ayat yang gak bisa dikhotbahkan. Saya tuh geli. Apa sih papa ini kok aneh-aneh suruh cari ayat gak bisa dikhotbahkan? Ya saya nuruti. Saya baca Alkitab. Taunya ketemu di Matius 5:18. Coba lihat. Ternyata ada ayat yang gak bisa dikhotbahkan. Saya senang bertemu ayat itu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa? Tentang titik. Ayo, ada bisa khotbah tentang titik?
cari dokter teologi manapun juga, cari ahli teologi, pendeta hebat sekalipun, mana bisa khotbah tentang titik? Loh, betul tidak, saudara? Ayo kalau saudara dikasih ayat ini titik, khotbah apa? Saya berkata, Bapak, saya ketemu ayat yang gak bisa dikhotbahkan, titik. Itu awal 80-an yang lalu, saudara. Sampai suatu hari, saudara, bulan Mei tahun 95, bersama istri saya ada di Pasadena, California. Kami nginep di rumah hamba Tuhan orang Indonesia, Virgo Handoyo. Dia sekarang profesor. Dia punya gelar doktornya 3. Ini orang pintar dari Semarang. Begitu kami masuk tahun 95, Pak Virgo ini lagi ngetik-ngetik di meja kerjanya. Terus saya tanya, apa itu? Oh, ini notebook. Notebook kok sebesar itu? Buat saya dulu notebook itu apa? Buku kecil bukan? Notes itu loh. Notebook. Apa ini? Saya nggak tahu. Yang sekarang namanya laptop itu loh. Dulu itu pertama keluar notebook. Saudara, terus Pak Virgo itu orangnya memang konyol istilahnya itu. Kalau nerangkan gampang dimengerti. Sudah gini aja, ini anaknya komputer, gitu aja dia bilang. Betul juga dong, kan anaknya komputer. Terus kamu lagi ngapain? Dengar ini kata ini. Oh, ini sedang kirim email ke New York. Email? Ini telinga saya nggak pernah dengar kata itu. 95 sudah. Amerika baru mulai email, Indonesia belum ada. Apa itu email? Oh, surat listrik, electric mail, toh saudara. Lebih bingung surat listrik itu apa? Oh, ini caranya pakai internet. Apalagi internet ini? Bayangkan dalam waktu nggak sampai 1 jam ada notebook, ada email, ada internet. Blank ini otak saya. Barang apa ini? Loh, ini bukan seperti faksimil, saya tanya. Oh bukan, ini lebih hebat. Ayo kita lihat. Saya pasti sudah dapat balasan email dari New York. Ternyata betul, saudara. Oh iya, hebat sekali. 3 malam kami di rumah Pak Virgo, lalu kami pergi ke negara bagian lain untuk pelayanan. Pas mau berangkat, Pak Virgo bilang, saya titip ya email address saya. Oh ya, saya bilang gitu. Kalau Koden, orang manggil saya Koden. Kalau Koden keliling kemana-mana ketemu orang punya email, tolong kasih nomornya. Saya pikir di mana ketemu orang punya email? Saya baru dengar hari ini. Ya udah saya bawa saja. Pulang ke Indonesia. Sudah berapa waktu kemudian, sudah lama. Saya dapat telepon dari salah seorang anak yang kami dulu bimbing waktu dia masih SMP SMA, dan dia sudah kuliah di New Zealand. Dia telepon saya tentang kehidupan. Nah, akhir dari telepon itu dia ngomong, sekarang saya punya email. Nah, ini lagi email lagi ini. Iya, tapi Indonesia belum ada, saya bilang. Oke. Ini teman saya di Amerika. Oh boleh, saya minta supaya saya bisa kontak dengan Amerika. Saya bacakan emailnya Pak Virgo. Tapi janji jangan menertawakan saya, awas. Begitu saya baca, terus anak ini bilang, titiknya kurang. Dot, titiknya kurang. Saya ini polos sekali, saudara. Ngomong gini, ayah cuma titik saja loh. Kamu kasih 10, kasih 20 kan urusan. Hei, jangan tertawa kok tertawa, harus berdosa. Saya janji tadi. Karena saya nggak ngerti, saudara. Saya anggap cuma titik saja kok diurusin. Loh, betul tidak? Kan nggak ngerti. Saudara, lalu dia tertawa seperti saudara tertawai saya hari ini. Dia bilang, Koden, untuk sebuah program komputer, titik itu sangat berarti. Wah, dia terangkan kepada saya tentang nilai sebuah titik, saudara. Ini seperti ada api, bulu kuduk saya berdiri. Kenapa ingat ayat ini? Setelah saya anggap selesai nerangkan nilai sebuah titik di zaman ini,
Saya berteriak, Yesus, Engkau Tuhan. Kencang saudara, lebih kencang dari saya ngomong, kaget semua saya ngomong kencang. Ini orang bingung. Kodeng-kodeng kenapa? Syok dia mendengar saya berteriak, Yesus, Engkau Tuhan. Oke, saya terangkan dulu secara ilmiah ayat ini. Orang Bali, orang Jawa, orang Lombok, orang Makassar, orang Batak, dan banyak suku sekolah lain di Indonesia punya huruf suku enggak? Punya ya? Lombok ada toh, Makassar ada, Bali ada, Jawa ada. Termasuk huruf Mandarin, huruf Vietnam dan banyak. Di huruf-huruf itu seperti huruf Ibrani, tanda baca, walaupun cuma titik, walaupun koma, itu ada artinya tidak? Yang belajar ya, kalau itu dihilangkan, artinya hilang. Betul tidak? Nah ini yang ditulis. Ketika saya berteriak, Yesus, Engkau Tuhan. Teman saya ini bingung. Lalu saya bilang, dengar ya, bertahun-tahun saya menunggu arti Matius 5:18. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dia bicara titik yang berlaku 2000 tahun kemudian. Kok gak ada yang ngamen? Tepuk tangan betul. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia akan bicara tentang titik yang berlakunya baru 2000 tahun kemudian. Berarti komputer sudah ada di Alkitab sejak dulu. Maka tulisan ini menjadi literatur tertua di dunia yang mengerti nilai sebuah titik. Siapa yang belajar psikologi? Atau nggak usah belajar tapi tahu, dunia ini membagi karakter dasar manusia ada berapa? 4. Apa saja? Kolerik, sanguin, pragmatis, melankolis. Catat, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia adalah Yesaya 40 ayat yang keempat. Cepat buka. Yesaya 40 ayat yang keempat itu literatur tertua tentang pembagian karakter manusia. 4 hal ini saudara. Mana Yesaya 40 ayat 4? Setiap lembah harus ditutup. Ini melankolis, karena itu lembah. Dari mana saya menemukan ayat ini? Nanti saya akan terangkan, saya akan baca dulu. Orang melankolis selalu merendah. Aku gak bisa, aku bodoh, aku jelek, aku takut, aku gagal. Itu orang melankolis, sedih, ke dalam terus larinya. Tolong tutup lembah hidupnya supaya dia terangkat. Yang kedua, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Ini kolerik. Apa cirinya kolerik? Yang paling gampang ibu? Tegas disi. Oh bukan. Ini berarti sanguin. Sanguin itu kan, ayo coba kalau orang jalan gunung bukit kan, kayak roller coaster gitu. Banyak ngomong, ribut, berani, ceria. Ini orangnya sanguin. Nomor 3. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Maaf, ini orang yang gak tegas, pelin-pelan, flekmatik, gak tegas. Kalau orang Jawa bilang esok kedelai sore tempe, itu bahasa Jawa. Pagi-pagi masih kedelai, sore jadi tempe. Ini orang flekmatis. Berarti yang keempat kolerik. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Saudara, melayani anak-anak tidak boleh melihat yang sekarang. Senakal apa, serusak apa, sekurang ajar apa, anak harus dilihat dari masa lalunya. Setuju saya ngomong ini? Nah, tahun 78 bulan Januari, bersama dengan seorang hamba Tuhan namanya Ibu Esther Caroline. Saya kenal Ibu Esther Caroline dari tahun 70-an. Dia adalah hamba Tuhan yang psikolog pertama di Indonesia yang saya kenal. Saya belajar banyak soal psikologi dari Ibu Esther Caroline. Beliau masih hidup, tapi saya lanjut usia 70 tahun umurnya di Jakarta. Suatu hari saudara, saya
Saya tuh membaca Markus 1. Coba kita lihat Markus 1 ayat 1 dan 2. Jelas ditegaskan, inilah permulaan Injil tentang siapa? Jelas. Seharusnya kalau Markus menulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan, maka yang dibahas siapa? Ya Yesus. Tapi lihat ayat 2. Ini yang saya bingung. Januari 78 saya mengalami perubahan arah pelayanan, harus memperhatikan kejiwaan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan begini. Ini tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Saya tanya, lah Yesusnya mana? Padahal ditulis pertama tadi apa? Permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Karena Markus menulis seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya. Ya tadi itu Yesaya berapa? 40. Saudara dengar, hari ini siapa yang sering mengalami kesulitan menginjili orang? Inilah Markus, konstitusi kita. Sebelum menyatakan Yesus, sembuhkan masa lalu orang itu lebih dulu. Katakan amin. Dan masa lalu itu adalah kejiwaan kita. Karena Yesaya menuliskan soal 4 dasar karakter manusia. Ayat 5 Yesaya 40. Terjadi apa kalau gereja berhasil memulihkan masa lalu kejiwaan anak-anak dan semua orang? Ayat 5 pasal 40. Maka stop dulu. Apa arti kata maka di depan sebuah kalimat? Ayo coba jawab. Apa arti kata maka di depan sebuah kalimat? Menerangkan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya tentang apa? Bahwa semua hidup yang kacau diapakan? Dipulihkan dengan cepat saja. Ayat 4-nya tadi. Begitu gereja melakukan pelayanan pemulihan masa lalu, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Dan siapa? Enggak main-main saudara. Anak-anak yang dicap nakal, dicap jahat, dicap macam-macam, hidupnya akan pulih kalau bertemu dengan gereja. Kok enggak amin lagi? Pak Erwin tolong maju sebentar, bacakan SMS ini. Tadi pagi saya terima SMS dari salah seorang anak yang saya temukan terbuang saudara. Bentar, lihat jamnya juga nanti ini. Mana sebentar. Mana jamnya ini? Oh ini tadi pagi, oke gak usah jamnya, tanggalnya aja. Ya kemarin ya, tapi ini yang malam terus nyambung tadi pagi. Nah ini, bacakan. Yang ini? Enggak, bukan, yang ini aja. Adik-adikku itu. Adik-adikku Yosef dan Pugu, sejak aku lahir, aku sudah memiliki penyakit sejak di kandungan. Dan orang tuaku tidak mau merawatku, dan akhirnya opa dan oma aku yang ambil aku untuk merawat dan membesarkan aku. Kondisiku hanya kulit bungkus tulang, kurus, kering. Orang-orang sekampung bilang sama opa dan omaku untuk buang aja aku, karena tidak sembuh-sembuh. Tapi aku tetap dirawat opa omaku selama 11 tahun. Baru sembuh karena mujizat Tuhan lewat doa dan air mata opa dan omaku. Setelah lulus SD, aku merantau kerja sendiri buat sekolah SMP dan SMA. Setelah lulus, baru aku ketemu Papa Daniel di Papua. Akhirnya dari sinilah aku dibawa Papa sampai sekarang. Terus? Dari Papa, aku bisa memiliki adik Yosef dan Pugu, maupun saudara-saudara yang lain. Jadi sesungguhnya perjalanan hidupku hanya dipenuhi dengan mujizat Papa Yesus. Walaupun banyak rintangan hidup, bahkan aku di penjara pun, mujizat Tuhan masih ada untuk aku. Maka itu kerinduanku untuk adikku Yosef dan Pugu yang aku kasihi dalam kasih Papa Yesus, agar mulai dari sekarang hiduplah bergantung pada Papa Yesus dan pelajarilah mujizat-mujizat yang Papa Yesus lakukan sebagai bekal hidup kalian. Amin.
Anak ini namanya Elias Kosapelawan. Makasih. Nah, yang akhirnya saya asuh dia. Sampai sekarang dia tinggal di rumah kami. Dia punya pelayanan kepada anak-anak jalanan. Nah, dia tadi pagi SMS dua adiknya, Yosef dan Buku. Saya mau cerita kepada saudara. Yosef ini saya temukan di Alfamart di Surabaya. Waktu itu saya lagi mau beli sabun mandi. Anak ini seperti gelisah. Ada apa kamu? Tuh dia lihat kiri kanan. Gak usah takut. Apa yang Om bisa buat? Tuh dia nangis. Ternyata dia itu lari dari panti asuhan. Saya tanya panti asuhan mana? Oh, saya kenal. Langsung saya telepon pengurus panti. Saya sambil guyon, kamu kehilangan anak nggak? Oh, ini pasti Yosef ini. Loh, kok tahu? Ini hilang sudah 4 hari, nggak tahu ada di mana. Oke, sekarang dia aman dengan saya. Oh, baik. Beritahukan ini anak ini gimana ceritanya. Nakalnya luar biasa. Suka lompat pagar, mencuri macam-macam. Kami tuh nggak tahu siapa orang tuanya, tapi neneknya yang bawa ke sini. Nah, neneknya itu kalau datang setahun cuma 2 kali. Waktu ulang tahun dia dan waktu Natal. Oh ya sudah, pokoknya sekarang anak itu ada dengan saya. Kalau ada apa-apa kamu kontak. Malam itu juga dia tinggal di rumah saya. Saya berikan baju semua. Saya suruh panggil saya papa. Suatu hari saudara, saya ketemu tantenya. Waktu itu tantenya ini ngajak saya makan. Tantenya ini suami istri pelayan Tuhan, orang kaya, punya kapal. Begitu saya bilang, tapi nanti ada anak-anak ikut. Mereka sudah tahu kalau sebut anak-anak bukan anak kami ini. Waktu itu ada 5 anak yang saya bawa, termasuk Yosef. Lagi tunggu makanan, tahu Yosef itu SMS saya bunyi, ting. Saya baca, Yosef SMS, cuma duduk sebelah meja aja. Ya saya nggak baca, saya tanya, kenapa SMS? Baca. Ya udah, saya baca. Ternyata SMS-nya begini, Papa, yang duduk depan Papa itu tante saya, itu kakak mama saya. Aduh, saya gimana caranya ngomong ini? Tuhan kasih hikmat. Saya panggil namanya karena saya kenal. Kamu kenal nggak anak saya itu? Saudara, terus ibu ini ibu ya, air matanya mengalir. Yosef ya Goden, betul. Dia tertunduk nangis. Anak ini lihat. Selesai nangis, dia cerita Goden ketemu dia di mana? Di Alfamart berapa hari yang lalu. Lalu dia cerita, waktu adik saya melahirkan dia, punya babysitter. Ternyata papanya main gila dengan babysitternya. Adik saya sakit hati betul. Dia nggak suka anak ini. Dia tinggalkan anak ini. Sampai hari ini kami nggak tahu mamanya ini di mana. Kami aja cari nggak ketemu. Dan papanya sudah meninggal. Akhirnya menikah dengan babysitter itu. Aduh ya udah. Pokoknya dia dengan kami sekarang. Saudara, luar biasa. Dia lulus SMA, saya kuliahkan. Terus yang namanya Pugu tadi lebih hebat lagi ya. Nah itu yang tinggal dengan Elias. Jadi saya punya banyak rumah di beberapa kota untuk anak-anak terbuang itu tinggal, dan ada mentor yang saya tempatkan di sana. Suatu kali saya di Bandung Indah Plaza, di Mall Bandung, kalau ada orang Bandung masih tahu. Lagi tunggu anak saya, atau ada anak ini dekati. Om saya ikut om ya. Om saya ikut ya. Loh, siapa kamu kok ikut? Kamu dari mana? Saya dari panti asuhan situ, Jalan Pajajaran. Kenapa? Dia cuma angkat bau. Oke. Boleh nggak sekarang? Jadi kami berdua ya dengan anak saya. Boleh nggak kami ngantar kamu ke panti? Dia ngaku. Jalan kaki dari BIP ke Pajajaran nggak jauh. Begitu saya sampai, ketua panti nemui saya. Bapak dapat dari mana anak ini? Saya bilang dari BIP. Terus pimpinan panti nyuruh anak ini keluar. Baru dia cerita, Pak, anak itu bermasalah berat, kami juga kebingungan.
aturan panti ini, aturannya begitu SMP lulus harus keluar karena nggak cukup tempatnya dan harus ada yang ngambil. Karena anak ini nakal dan jelek Pak, nggak ada yang mau. Terus saya tanya, ini anaknya siapa? Kami nggak tahu. Waktu dia masih bayi, salah satu petugas kami buka pintu pagar seperti biasa waktu pagi. Ada bayi dalam kotak supermi dan itu anak ini. Dan gak ada tulisan sepotong pun nama anak, tanggal lahir gak ada. Aduh, waktu saya dengar itu, dia gak salah, yang salah orang tua. Selalu itu konsepnya. Terus saya bilang pada pimpinan panti, seandainya ada keluarga yang cari, ini nomor telepon saya. Akhirnya saya bawa ke Nabire, saudara. Aduh, saudara. 6 bulan pertama sudah ganti 4 SMA di Nabire. Saking nakalnya. Nah, sekolah-sekolah di Nabire kan kenal saya semua, ya pasti ditolong. Tapi bikin malu. Hampir tiap malam kalau tidur itu pasti bawa pisau. Istri saya nanya, untuk apa? Saya mau bunuh 2 orang yang melahirkan saya. Kenapa saya dibuang? Aduh, mendengar itu, berkali-kali dia maksa saya telepon ke panti. Pak, telepon. Pasti mereka bohong. Pasti mereka tahu siapa ayah ibu saya. Oke, saya telepon. Dengar, saya pakai speaker. Pak, kami nggak tahu. Suatu hari saudara, saya harus pindahkan anak ini ke Surabaya karena bikin ulah di Nabire, merusak rumah orang, mencuri, bawa lari anak orang. Aduh, urusan polisi berkali-kali kami. Untung polisinya kenal juga. Ya tahu, aduh anaknya Pak Pendeta lagi. Aduh anaknya Pak Pendeta lagi. Yang mau diapakan, mereka Nabire itu kecil kan. Satu hari dia curi motor tetangga kami, saudara. Nah, ayo bayangkan mau dibuang kemana? Maka itu kami bersyukur istri saya pun bisa diberi kemampuan untuk menerima anak-anak yang rusak. Ya urusannya beres. Dia memang gak buat kemana-mana, nyuri ya dikembalikan. Mau dipukul ya nangis, mau diapakan saya nggak tahu sudah. Malamnya saudara dengar ini kisah luar malam. Dia datang ke kami, dia berlutut nyembah. Sekarang saya tahu. Hah? Tahu apa? Saya pikir bahwa papa mama itu sayang saya. Dari tadi kamu bayangkan. Saya memang ngetes. Nah ini yang buat kurang ajar. Selama ini saya buat jahat, saya ngetes papa mama. Kalau yang melahirkan saya saja tidak sayang saya, mana ada orang yang gak tahu saya sayang saya. Setelah saya tes berkali-kali, ternyata papa mama tetap sayang. Aduh, saudara, kami hancur. Kami peluk anak itu, tapi terpaksa harus pindah, gak bisa sekolah di Nabire lagi. Sudah habis SMA-nya, dimasukin dia. Saya pindah ke Surabaya, masuk satu SMA. Hari Ibu Desember, dia telepon saya. Pak, biasanya toh di SMA yang makin nakal jadi ketua kelas. Anak saya jadi ketua kelas. Wah, hebat ini. Udah, hari itu hari Ibu. Pak, saya disuruh buat puisi tentang ibu. Loh, kok bisa? Iya, karena gugus ya. SMA saya ini masuk gugus apa saya lupa, dan ada 17 SMA. Nah, saya dipilih dari seluruh sekolah ini untuk membacakan puisi. Nah, itu loh, karena kamu nakal itu apa sampai orang kamu pilih. Tapi kan papa tahu saya nggak punya mama, mau buat puisi tentang apa? Anaknya ngomong plus gitu. Saya bilang, jangan bohong, papa nggak bisa membuatkan puisi buat kamu. Karena ini teman-teman SMA kamu harus ngomong gini. Ceritakan bukan puisi tentang mama. Jangan ada seks bebas. Kalau anak-anak SMA seks bebas, hasilnya ini saya. Hah, masa saya suruh ngomong gitu Pak? Malu dong. Wajar bukan? Gak bisa, kamu harus ngomong. Saya yakinkan dia. Percayalah kalau kamu ngomong, teman-temanmu akan sadar. Saya nggak tahu ceritanya kayak apa, saya nggak tahu. Kapanpun puisi dibacakan saya juga tidak tahu.
Tapi awal Januari saya tuh ditelepon oleh beberapa koran lokal, oleh wartawan. Loh, ada apa lagi? Aduh saudara, selama dia jadi anak kami, istri saya deg-degan. Kalau ada telepon, aduh ini pasti pukul lagi. Ada telepon, aduh pasti pukul lagi. Aduh, sampai kayak begitu saudara. Bayangkan. Maka itu kasih itu bisa merubah hidup orang, saudara. Amin, kasih itu bisa merubah hidup. Ternyata yang telepon wartawan-wartawan karena mereka ikut hadir di acara puisi 17 SMA. Wah, saya jadi terkenal. Luar biasa. Masuk koran saya dengan istri saya. Anaknya pendeta dulu. Saya bilang, lihat hasilnya. Karena kamu jujur, Tuhan muliakan kamu. Enggak usah bohong. Enggak usah bohong. Sekarang dia sudah kerja. Nah ini loh, saya ini heran. Jangan marah saya ngomong. Loh, ada anak yang mau loh dengan dia. Terus saya datang ke orang calon besan saya toh. Saya bilang, Bapak Ibu tahu nggak buku itu siapa? Ya tahu, dia sudah cerita kok. Oh ya, terima kasih kalau ibu bapak mau terima dia. Loh, kok tertawa kan apa-apa saudara. Maka itu yang pingin kawin, percaya pasti kawin, catat aja. Yang gini aja bisa menikah. Maaf saya ngomongin. Saudara, nah maka itu tadi Elias ini SMS ke adik-adiknya dan ditembuskan ke saya. Saya tadi pergi baca, saya terharu sekali lihat anak-anak ini. Nanti ya contoh-contoh ini. Anak ayat ini. Semua anak jahat, baik, buruk, baik, sehat, sakit, pasti karena masa lalu, betul tidak? Nah, saudara dan saya harus berurusan dengan masa lalu setiap orang, karena itu akan jadi masalah. Ringkas saja, apa sih bedanya kita dengan binatang di bagian ini? Manusia punya memori, binatang nggak punya memori. Apa buktinya binatang nggak punya memori? Lihat aja, kalau punya anak, kucing saudara, ya ada burung yang saudara pelihara, anjing, atau yang punya peternak babi punya anak, suruh ngitung berapa anaknya, tahu nggak? Loh, saya tanya, kau tahu nggak anaknya berapa? Loh, tahu tidak? Saya tanya. Enggak. Diambil berapa? Mereka tahu nggak? Enggak. Binatang nggak punya memori. Maka itu mereka nggak tahu siapa om, siapa tante, siapa mertua, siapa nenek, siapa ibu. Binatang nggak punya itu. Betul? Karena nggak ada memori. Manusia punya memori. Nah, memori kita itu merekam semua kejadian sejak kita masih dalam kandungan sampai kita lahir. Catat, memori ini menyimpan semua data yang dialami. Saya beri pertanyaan penting supaya tahu. Jawabannya saya tahu, cuma saya ingin meyakinkan saudara. Menurut saudara, anak-anak itu menurun gak karakter orang tuanya ke anak? Nah, salah. Kaget bukan? Saya juga kaget waktu pertama kali tahu. Kalau anak-anak itu menurun karakter dari orang tua, siapa yang 4 bersaudara atau 3? Kalau 1, 2 agak sulit membandingkan. Lihat, yang 4 bersaudara atau 3 atau lebih dari ayah yang sama, ibu yang sama, karakter beda atau sama anak-anak ini. Nah, kenapa kalau sudah tahu beda bilang nurun dari orang tua? Kalau nurun dari orang tua harusnya sama. Dari penemuan itu saya menemukan ayat ini. Ternyata karakter anak sangat ditentukan waktu ibu hamil anak itu. Saya beri bukti. Kalau anak ini anak pertama dari pernikahan yang benar, dan buat ayah ibu 2 orang ini adalah cucu pertama, berarti ibu yang mengandung ini dijaga baik-baik tidak? Jaga, karena buat mereka juga anak pertama, buat nenek kakek dari ibu, nenek kakek dari ayah juga cucu pertama. Dijaga, dimanja, dibahagiakan, disenangkan. Percayalah, kalau lahir pasti sanguin anak ini. Ribut, rame, temannya banyak, ceria. Anak kedua dalam kandungan dari ayah yang sama, ibu yang sama dengan yang pertama sanguin tadi.
masalah terjadi. Saya ngomongin jelek-jelek ya, suami selingkuh, ekonomi hancur, mertua menyalahkan, dia kena pendarahan, harus total istirahat. Percayalah akan lahir anak kedua yang melankolis. Nah ini ayat-ayat yang saya tunggu. Satu ayat lagi, Yesaya 43. Ternyata kitab Yesaya ini kitab psikologi yang hebat. Saya bisa menunjukkan pasal-pasal hebat di kitab Yesaya tentang psikologi, saudara. Sayang waktunya ya. Ini Yesaya itu kitab yang luar biasa. Pasal 43 ayat 18. 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang kapan? Dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang kapan? Dari zaman purbakala. Pertanyaan saya pertama pada Roh Kudus adalah, kenapa Tuhan menggunakan, makanya kalau belajar teliti, kenapa Tuhan menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Yang pertama kapan? Yang dahulu. Yang kedua dari zaman purbakala. Mana yang paling lama dari dua waktu ini? Purbakala. Ringkas cerita, ternyata memori manusia itu merekam dua peristiwa, yaitu zaman purbakala dan yang dahulu. Purbakala itu masih dalam kandungan karena belum dihitung waktunya. Jadi selama ibu mengandung, apa yang dirasakan oleh hati ibu akan kena ke anak. Maka itu mulai hari ini semua saudara ibu bapak kerjakan proyek ini, buat penelitian. Anak pertama kita bagaimana sikapnya? Lihat apa yang terjadi waktu istri ngandung anak ini. Anak kedua kenapa sikapnya begitu? Apa yang terjadi waktu ibunya mengandung anak kedua? Begitu pula tetangga-tetangga kita, walaupun bukan orang Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau komunis, mau Islam, pokoknya kalau anak bermasalah, datangi orang tuanya dan sampaikan kebenaran. Gak usah bilang kitab suci. Apa yang terjadi waktu ibu mengandung anak ini? 100% itu yang jadi jiwa. Contoh lain lagi, siapa pernah tahu ada anak yang dari kecil sudah gak suka bapaknya? Banyak orang tua, kenapa anak ini? Saudara, setelah saya buat penelitian, ketika ibu ini mengandung anak ini, suaminya menyakiti dia, maka timbullah kemarahan dan tidak suka si ibu kepada suaminya waktu mengandung anak itu. Percaya nggak, anak itu bisa nggak suka bapaknya juga, padahal nggak tahu apa-apa. Nah, pernah nggak saudara menemukan fakta itu? Ini firman-Nya, saudara, luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi, senakal apa anak itu, sebobrok apa anak itu, sekurang ajar apa anak itu. Jangan salahkan dia, ini masa lalu yang membentuk. Zaman purbakalanya kita perlu selidiki, dan masa dahulunya kita selidiki. Masa dahulu itu sudah dilahirkan. Terjadi apa? Pelecehan? Ditinggal orang tua? Atau apa? Belum lama saya nangani satu keluarga, anaknya 2. Anak yang paling besar 11 tahun. Nah, mereka itu ngeluh. Sampai anak ini pun berkata kepada saya, dia manggil saya opa. Opa, saya juga gak ngerti kenapa saya gak bisa sayang papa. Nah, kan aneh. Papanya itu meluk dia berkali-kali, tapi gak ada rasa sayang. Oh, saya tahu ini masa purbakala. Dan ternyata betul. Waktu kandungan umur 7 bulan, ini anak pertama, si papa dapat promosi perusahaan, dapat tiket gratis ke luar negeri. Nah, si ibu itu ketakutan kalau ditinggal. Ya, sudah 7 bulan ke 8 bulan. Dia takut kalau tiba-tiba melahirkan, terus gak ada kamu bagaimana. Tapi secara hati nurani, ibu ini, istri ini mengizinkan, karena ini promosi. Dia nyuruh istrinya nyuruh berangkat, saudara. Ternyata betul, suami berangkat, anak ini lahir, saudara. Nah, waktu bongkar masa purbakalanya, berarti kamu, si istri saya bilang, yang menyebabkan anak ini gak sayang papanya, karena kamu menolak suamimu. Kenapa kamu pergi? Terus istri berkata, ya kan saya rela. Setelah kamu sadar,
bahwa ini promosi kamu rela, tapi yang diterima anak ini yang pertama kali kamu rela tidak? Enggak. Nah itu dia. Anak itu bisa nggak suka dengan bapaknya karena ibunya nggak suka. Padahal masih kandungan berapa bulan. Saya punya banyak kesaksian karena waktunya. Bagaimana saya nangani anak-anak yang brutal, yang apa saja. Saya punya anak di Kerobokan, penjara Kerobokan. Tadi telepon mau jual kue di sana. Saya ketemu waktu saya pelayanan ke sana. Roh Kudus bilang kepada saya, ampuni bapakmu. Wih, dia marah. Kenapa saya harus ngampuni dia? Wih, itu jawabannya. Saya nggak kenal. Saya bilang karena ini. Nah, bulan Juni ini dia akan bebas. Ada 6 anak saya masih di penjara. Dari 6 itu ada 3 yang saya belum pernah ketemu. Kok bisa? Banyak anak-anak saya lahir lewat SMS, saudara. Karena nomor saya itu diketahui oleh banyak orang. Maka itu masa lalu itu penting. Oke ya, lanjut. Siapa tahu sebelum ada negara demokrasi, negara-negara di dunia itu dulu bentuknya apa? Monarki, kerajaan, betul? Rata-rata mereka diktator atau baik? Rata-rata diktator. Pernahkah saudara tahu tulisan tertua tentang negara demokrasi, republik itu Romawi yang menemukan kata republik. Kalau republik di Alkitab tidak ada. Tapi dalam sebuah negara demokrasi, negara republik, pemerintahan modern, ada berapa lembaga tinggi negara? Cepat, 3. Apa saja? Legislatif, yudikatif, eksekutif. Buka sekarang Yesaya 33 ayat 22. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia tentang 3 itu adanya di ayat ini. Oh, 33. Bukan Yesaya 3. Oh, diganti lagi. Saudara, ini yang mengejutkan saya. Sebab Yahweh ialah apa? Hakim kita. Ini yudikatif. Maka itu ingat tadi teori politik yang utama negara itu apa? Masa lupa. Apa yang pertama negara utama? Keadilan. Ini hakim. Yang kedua, Yahweh ialah apa? Baca yang apa? Memberi hukum. Ini legislatif. Nah, ini dari 3 ini yang paling tinggi adalah legislatif, DPR, karena mereka yang membuat undang-undang dan aturan. Tapi DPR kita hancur sejak berapa periode terakhir ini, saudara, mengerikan. Ini yudikatif, legislatif. Yang ketiga, Yahweh ialah apa? Raja kita. Nah, ini eksekutifnya, ini pemerintahnya. Kalau 3 lembaga ini bersatu, lihat dari jamak 3 atau menjadi apa? Tunggal. Nah, tunggal ini adalah negara. Apabila suatu negara 3 lembaga ini kerjasama baik, maka rakyat akan diselamatkan. Tapi karena di Indonesia 3 lembaga ini jalan sendiri-sendiri dan korupsi, bancaan istilahnya, maka rakyat yang menderita sampai hari ini. Betul tidak, saudara? Rakyat yang menderita sampai hari ini. Jadi politik pun Tuhan menuliskan luar biasa. Dan ini belum bergeser. Arkeolog belum menemukan yang lebih tua dari tulisan Yesaya. Saudara percaya nggak Alkitab adalah buku tertua yang menuliskan tentang adanya televisi? Nah, mungkin kaget juga. Ya jangan cari kata televisi, nggak ada di situ. Tapi cara kerjanya. Kalau saudara buka, nggak usah sekarang ya. Wahyu 11. Ya, Wahyu 11 itu pewahyuan Yesus Kristus kepada Yohanes. Ada 2 saksi Kristus yang dibunuh di Yerusalem. Masih ingat? Begitu mereka mati di Yerusalem, salah satu jalan di tengah kota Yerusalem, tiba-tiba ditulis, dan seluruh dunia melihat mayat mereka, lalu mereka saling tukar menukar kado karena bahagia 2 saksi Yesus mati. Di mana televisinya? Nah,
Sekarang sudah nggak aneh lagi. Peristiwa apa saja di Amerika yang jauh dari Indonesia. Sering lihat siaran live. Artinya apa live itu? Langsung. Hebat Alkitab kita. Ayat berapa ketemu sendiri? Ayat 9. Wahyu 11 ayat 9. Melihat, seluruh dunia melihat. Apalagi? Banyak. Saudara, itulah hebatnya Alkitab kita. Mau tentang apa saja dia ada. Sekarang saya akan masuk. Church against corruption. Gereja harus benci, melawan korupsi. Kita buka ayatnya, Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Lukas 16 ayat yang ke-11. Bukan 9, 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia, tidak jujur, tidak konsisten, tidak konsekuen, itu kata tidak setia. Dalam hal apa? Apa mamon itu? Uang. Catat. Apabila kamu tidak jujur, tidak setia, tidak betul, tidak kalau kita bisa ngomong, semua yang jelek lah tentang uang. Ini yang luar biasa. Siapakah? Terus baca, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Selama ini dunia berkata harta yang sesungguhnya itu uang, kan begitu bukan? Tetapi konstitusi yang kita miliki bukan. Uang itu bukan harta yang sesungguhnya. Sebab ini firman Tuhan kita. Kalau kita nggak jujur, nggak setia, nggak benar, nggak bertanggung jawab terhadap uang, maka harta yang sesungguhnya tidak akan diberikan jadi milik kita. Saya terus cari apa itu harta yang sesungguhnya kalau bukan uang. Saudara, maaf ya saya ngomong apa adanya, maaf. Compassion itu punya lembaga audit. Catat, yayasan kami pun ada pengaudit, ada auditornya, ada akuntannya. Ternyata di dalam fakta lapangan, maaf saya ngomong apa adanya, dalam fakta lapangan tidak sedikit mentor, gereja, dan apa saja istilahnya tidak jujur dalam hal uang. Berapa banyak yang melakukan kegiatan fiktif atau bohong? Berapa banyak yang uang haknya anak-anak tidak sampai ke anak-anak dengan macam-macam alasan? Izinkan saya mengatakan kebenaran ini. Maka itu saya suka KPK Indonesia mempunyai hukum pemiskinan koruptor. Ngerti kata itu? Apa kata pemiskinan koruptor di Indonesia? Begitu tahu korupsi diapakan? Semua harta bendanya disita. Hamba Tuhan, gereja, jangan bilang akan cuma 500 rupiah. Oh maaf, di dalam hukum auditor, pengaudit, dan di dalam hukum surga, itu bukan masalah jumlahnya, saudara, betul? Tapi masalah apanya? Kejujurannya, kesetiaannya dengan uang itu bagaimana? Maaf. Maka itu kalau ada di antara kita, maaf ya dalam tanda kutip, kok nggak kaya-kaya punya, kok nggak bisa cukup hidup ini, kurang terus. Lalu rajin buat proposal kemana-mana, maaf saya ngomong ini jangan marah. Catat, mungkin kita bersalah dengan hukum ini, konstitusi ini. Bahwa kalau kita tidak jujur, tidak benar, tidak konsekuen, tidak setia, tidak menjaga integritas tentang uang, maka sampai kapanpun orang itu akan celaka. Saya berkata kepada anak-anak muda tentang ayat ini. Ingat ya, kalau kamu gak jujur dengan keuangan,
Berarti kamu jadi calon orang miskin sampai mati, saya bilang. Ulangi, kalau kita nggak jujur dalam hal keuangan, kita akan jadi apa? Orang miskin sampai mati, saudara. Mau diberi modal berapa banyak pun, kalau kita nggak setia dengan mamon yang tidak jujur. Saya akan tunjukkan dua bagian Alkitab, dua-duanya kitab Matius. Yang pertama Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Coba lihat. Ngeri. Semua kita tahu kok ayat ini. Lagi sekali ini konstitusi ya. Semua kita mulai hari ini kalau bicara firman, bicara undang-undang. Amin. Bicara konstitusi. Tak seorang pun dapat apa? Mengabdi kepada siapa? Dua tuan. Stop dulu. Saya nggak usah baca sampai selesai karena kita semua sudah tahu. Siapa dua tuan yang dimaksud di sini oleh Tuhan Yesus? Yesus dan uang. Saya kaget, catatnya. Ternyata saingan Tuhan Yesus bukan setan, tapi uang. Betul kan? Saingannya bukan. Maka itu kalau kita punya dua tuan, berarti kita akan lebih sayang yang satu, benci yang lain. Kita akan lebih hormat yang satu daripada yang lain. Nggak bisa, suruh milih. Yang mana? Di sesi keberapa tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai compassion menjadi kendaraan untuk saudara curi uang Tuhan. Dalam nama Yesus saya berkata, laporkan dengan jujur dan pakai dengan sebenarnya. Maka harta yang sesungguhnya akan saudara percayakan kepada kita semua. Jangan pakai alasan, ini kan terpaksa, ini begini, jangan. Hargai hak anak-anak itu. Amin, hargai hak mereka. Dari ayat ini saya menemukan jawaban. Catat ya. Siapa ingat? Menurut saudara, siapa yang Yesus katakan susah masuk surga? Coba jawab, siapa yang susah masuk surga? Saya itu bingung, kenapa dia ngomong orang kaya susah masuk surga? Ternyata ini Tuhan orang kaya itu pasti uang. Kalau dia tidak mau berbagi, kesimpulannya orang pelit masuk neraka. Itu aja sudah. Dan di Alkitab ada 6 ayat tentang orang pelit masuk neraka. Jadi kalau ada pendeta nggak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi pelit, dia tetap masuk neraka. Catat aja, nggak percaya. Lo bener. Oke, kalau nggak percaya kita lihat Lukas 16 ayat 9. Tadi saya kebuka ini. Ayo, ini salah satu dari 6 ayat ini. Ini ayat yang Lukas 16 ayat 9. Coba saya buktikan. Dan aku berkata kepadamu, suruh apa? Ikatlah persahabatan. Ganti. Kata ikatlah persahabatan artinya penginjilan, saudara. Penginjilan dengan mempergunakan apa? Uang. Kenapa Yesus menyebut uang tidak jujur? Karena satu-satunya benda yang banyak dipalsu adalah duit. Maka itu dia nggak jujur. Nah, saya ini mau menggalakkan kembali istilah Tuhan Yesus di zaman 2000 tahun yang lalu kepada gereja. Tapi sampai hari ini nggak ada gereja yang mau. Mamon itu setan bukan? Loh, mamon itu setan atau bukan? Setan. Itu dewa yang ngeri pada zaman itu. Buka kamus. Mamon itu setan yang jahat di zaman itu. Nah, saya ini ingin mengajak gereja, ayo mulai hari ini kita masyarakatkan kembali nyebut uang itu setan. Jadi begini, setanmu berapa sekarang? 4 juta. Banyak sekali. Saya boleh pinjam setan 5 juta? Terus kalau anak-anak ngomong ke orang tuanya, Bu, minta setan 20.000. Saudara, ternyata bagus kalau kita nyebut kembali seperti disebut uang itu setan. Sejak saya kenal firman ini tahun 70-an yang lalu, sampai hari ini di badan saya tidak pernah ada uang yang saya simpan di saku baju maupun saku celana. Uang saya selalu jauh dari saya. Sekarang dekat dengan Pak Utapea, di situ uang saya. Serius. Kenapa? Ada 2 alasan. Ilmiahnya, benda yang terkotor sedunia itu duit, saudara. Kenapa kotor?
ganti tangan. Di dalam selembar uang ada myriadan bakteri. Maka kalau saya ada lihat orang ngantung uang di saku, saya geli. Saya setiap kali punya tamu datang ke rumah, kalau saya tahu dia pakai simpan uang di bajunya saku, mandi dulu sebelum tidur. Saya nggak mau tempat tidur saya ada setannya gara-gara kamu mandi. Lo serius? Uang itu kotor, betul? Saya nggak pernah takut kehilangan uang saya kok. Ngapain takut kehilangan setan? Biar aja mau hilang-hilang. Setan kok diurusin? Lo serius? Saya punya 8 ATM. Dan ATM saya pinnya sama semua. Tanggal lahir saya. Semua tim saya tahu pin ATM saya. Dan saya sering suruh mereka ngecek. Saya mungkin satu-satunya orang dan satu-satunya pendeta di Indonesia yang gak pernah takut berikan ATM ke orang lain. Alasannya cuma satu, sering gak ada isinya, maka itu gak takut. Orang yang ATM-nya banyak saldonya gak mungkin dikasih ke orang, termasuk PIN-nya juga. Nah itu orang kaya yang susah masuk surga itu. Karena setannya banyak, saudara. Lo serius? Yang ditepuk tangan siapa ini? Setannya atau saya? Saya ingin tahu ini. Ini setan betul-betul. Semua kejahatan pasti karena setan. Oh, setan bukan jangan bilang uang lagi. Kenapa ada korupsi? Karena setan itu panggil-panggil. Maka itu orang kaya susah masuk surga. Ini ilustrasinya ya. Suatu hari ada orang kaya datang ke dokter. Ternyata bersama dengan orang kaya ada orang miskin juga ke dokter yang sama. Setelah didiagnosa, periksa, biopsi. Dan mendengar kata biopsi berarti ini apa kira-kira? Kanker. Dan ternyata betul. Seminggu 10 hari suruh balik. Dokter berkata, maaf dengan berat hati saya berkata, Bapak ini kanker stadium 4. Nah, pertanyaan saya, dari 2 pasien ini siapa yang lebih menggantungkan berharap Tuhan? Lalu yang kaya ngapain? Nah, ke Singapura. Apakah berobat ke Singapura salah? Tidak. Yang salah adalah harapannya ke siapa? Maka itu orang kaya susah masuk surga gara-gara hatinya mau memihak siapa? Bisa nggak orang kaya sakit nggak berobat? Cepat jawab, bisa tidak? Ayo cepetan. Kenapa tidak bisa? Karena setannya panggil-panggil, pakai aku dong. Karena ada uang itu tadi. Tapi kalau miskin, kenapa gampang berharap Tuhan? Nah, nggak punya setan, betul. Karena punyanya cuma Tuhan. Amin. Iya, tepuk tangan saudara. Maka itu tadi Matius 6. Nanti saya teruskan. Jangan tutup dulu Lukas 16. Dengar. Lalu bagaimana orang kaya ini nggak dituduh berdosa kalau dia ke Singapura? Siapa bisa jawab? Cepat. Ayo, bagaimana orang kaya ini nggak bersalah kalau dia ke Singapura? Langsung nggak tahu. Dia harus bawa si miskin berobat ke Singapura, pesawat, rumah sakit dia biayai semua. Baru dia betul dia ada bantuan. Nah, kalau orang kaya itu pelit, kebalikan, ikuti imannya orang miskin, gak usah berobat, beriman saja. Ini hukum Kristus. Amin. Nah, serba repot. Mau yang pertama, nanti keluar duit lagi, ngajak si miskin. Mau pakai yang kedua, aduh, uangku ini diapain nanti? Ngerti ya? Kenapa orang kaya susah masuk surga? Karena duitnya banyak, karena setannya banyak. Saya teruskan. Jadi uang, inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang mengatakan uang itu untuk apa? Bongkar Alkitab, saudara, bongkar kitab konstitusi kita. Tidak ada ayat lain yang mengatakan uang itu untuk apa kecuali untuk penginjilan. Katakan amin. Uang bukan disimpan untuk jaga-jaga, untuk ini tidak, untuk penginjilan.
Satu kali ada orang kaya marah kepada saya karena saya khotbah keras tentang orang kaya. Dia tersinggung. Saya latih, kenapa saudara tersinggung? Ya Bapak ngomongnya keras sekali. Bukan saya, Tuhan Yesus kan ngomong. Masa saya? Saya begini Pak, coba jawab. Dari khotbah Bapak tadi sepertinya kami itu gak boleh nabung. Coba tanya yang dengar, apa saya ngomong gak boleh nabung? Enggak, lah kenapa? Sebab Bapak bilang beri. Lah yang mana yang gak boleh nabungnya? Ya bagaimana mau nabung kalau suruh beri terus? Oh itu. Saya tanya begini, kalau Bapak nabung untuk apa? Ayo 100%, orang nabung untuk apa? Negatif atau positif? Negatif atau positif? Untuk jaga kalau ada yang kecelakaan, ada yang mati, kesambar petir, makan racun. Maaf saya ngomong jelek-jelek ini, lo betul nggak? Siapa tahu, jaga-jaga kan begitu orang nabung. Itu salah. Nabung yang benar adalah karena kita bendahara, yang punya uang adalah Tuhan. Bendahara akan terima perintah dari yang punya duit. Keluarkan, simpan, masukkan, kirim. Betul tidak? Nah kalau yang punya duit minta keluarkan, jangan sayang, saya tempeleng bendahara kayak begitu. Yang punya duit siapa? Enak saja. Ngerti ya? Nah kita nggak pernah jadi bendahara, kita jadi pemilik. Maka waktu suruh mengeluarkan kita berat, saya bilang pada orang itu gini ya, nabung itu boleh, tapi sebelum kepake untuk yang kita perlukan, dan ada orang yang perlu, keluarkan tabungan itu. Loh kok nggak ada yang amin? Ini berarti punya tabungan atau nggak punya semua, saya nggak tahu. Oke, pokoknya begitu. Jadi sebelum kepake keluarkan. Nah kita kan masih bisa cari duit lagi. Begitu dapat lagi, tabung lagi untuk yang itu tadi. Kok nggak amin lagi? Itu susah benar. Oke? Nah, jadi bilang nggak boleh nabung, siapa Pak? Nggak dengar dia. Terus, ini poinnya. Supaya jika setan itu tidak dapat menolong lagi. Tuh, jangan bilang kamu dulu sebelum selesai, kok kamu cepat mau pulang aja ya. Apa artinya uang gak bisa menolong lagi? Iya bukan habis, masih ada kok Pak, tapi gak bisa nolong. Bukan pelit, ayo cepat. Mati. Orang kaya mati tidak? Nah berarti kalau ada yang menjawab, kamu kenapa kerja? Supaya hidup. Salah. Kalau orang bekerja supaya hidup, itu artinya orang yang punya duit banyak, orang kaya nggak mati-mati. Buktinya orang kaya juga mati. Suatu hari kalau setan itu nggak bisa nolong kamu lagi, berarti kita mati. Selama kita hidup, uang kita untuk apa tadi? Penginjilan. Maka kamu diterima di mana? Apa kemah abadi? Surga. Saya balik. Jadi kalau ada orang punya duit banyak, selama hidup dia nggak pernah pakai untuk pelayanan, untuk penginjilan, dan suatu hari uang itu nggak bisa nolong dia lagi, dia mati, walaupun dia pendeta, walaupun dia Kristen. Apa lawan kata kemah abadi? Nah ini ayatnya. Maka itu kalau ada orang saksi pernah mati sebentar terus dibawa ke neraka, terus kelihatan pendeta ini pendeta itu, jawablah lewat ayat ini, mungkin dia pelit. Maka itu matinya dibawa ke neraka. Siapa yang bawa? Setannya yang banyak itu tadi. Gampang bukan? Ayo siapa yang masih mata duitan, masuk neraka, awas. Amsal 3 ayat 27-28 atau ayat 9 dulu supaya cepat. Ayo cepat. Amsal 3 ayat 9 dulu. Ini ayat yang terakhir saudara. Jam. Muliakan Yahweh dengan apa kita? Harta. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi Tuhan yang bisa dipermuliakan dengan uang kita. Dan itulah penginjilan, menyelamatkan. Mengapa Tuhan berkati saya suami istri dengan mengumpulkan anak begitu banyak? Karena Tuhan tahu uang dia beri kepada kami untuk siapa? Untuk anak-anak yang dibuang itu tadi. Maka itu banyak orang kaget kalau melihat kami bukan anak kandung. Kami nggak punya anak kandung. Oh ya, saya belum cerita. Jadi kami nggak punya anak kandung.
Kami juga nggak minta, kami pun nggak mau periksa dokter, kami terserah. Istri saya pun sudah sepakat, nggak apa-apa, nggak punya anak. Dan Tuhan berikan kami ribuan anak-anak yang luar biasa itu. Itu sungguh-sungguh menyenangkan. Muliakan, sudah? Ayat 27. Judulnya apa? 27. Judulnya apa? Di pelayar nggak ada apa? Ya, Amsal 3:27, anjuran untuk berbuat baik. Nah, semua kata berbuat baik ganti dengan penginjilan. Anjuran untuk menginjil. Itu semua kata perbuatan baik di Alkitab. Saya baca. Janganlah apa? Menahan kebaikan yang haknya orang lain. Kalau orang itu berhak menerima kebaikan dari kita, jangan kita apa? Tahan. Kalimat berikut. Padahal apa ya baca? Mampu melakukan. Maka itu kalau kita masih punya tabungan belum kepake, berikan kepada orang yang berhak terima kebaikan kita, terima Injil dari kita. Saya ganti. Janganlah menahan Injil daripada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Padahal engkau mampu melakukan. 28 lihat. 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Kan biasanya kalau nolak orang halus atau kasar ngomongnya. Ayo coba jawab. Kalau kita nolak orang nggak mau memberi, kasar atau halus? Halus. Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan, nah, apalagi kalau pakai besoknya orang Jawa, mati itu orang sudah. Tahu besoknya orang Jawa? Besok-besok. Padahal yang diminta itu ada pada kita. Ini penginjilan, saudara. Jangan tahan, berikan hak orang. Saya senang. Maaf ya, maaf. Saya ngomong lagi, jangan tersinggung. Berapa tahun saudara jadi majelis, berapa tahun saudara jadi pendeta, berapa tahun saudara ke gereja, pernah dengar nggak ada khotbah ayat ini? Maaf, jangan jawab, dalam hati saja. Maaf, saya ngomong. Kenapa gereja nggak pernah bongkar firman tentang uang? Jawabannya karena pendeta sendiri pelit. Mau khotbah apa kalau dia sendiri pelit? Nggak pernah berbagi dengan yang lain. Nanti firman kan pedang bermata dua. Betul? Dia khotbah untuk jemaat, tapi dia kena sendiri. Maka itu maaf. Bongkar Alkitab, saudara akan ketemu 73% yang saya pernah kumpulkan. Konstitusi kita dari Kejadian sampai Wahyu, 73% itu bicara tentang pernikahan, tentang keluarga, mendidik anak dan sejenisnya. Pokoknya tentang keluarga. Maka itu apabila gereja khotbahnya bukan tentang keluarga, pasti cuma ada dua alasan yang saya temukan dari pendeta itu. Maaf, jangan marah saya, para hamba Tuhan. Satu, dia memang gak pernah baca. Yang kedua, dia pernah baca, tapi keluarganya gak jadi contoh. Mau khotbah apa? Padahal 73% Kejadian sampai Wahyu itu bicara tentang pernikahan, hubungan suami istri, anak-anak dan sejenisnya. Maka topik terbesar khotbah gereja harus pernikahan, harus keluarga. Katakan amin. Maka itu maaf ya, ini yang Pantai Kosta ini bertobat, yang karismatik khotbahnya perpuluhan terus. Ada kata perpuluhan di Alkitab cuma ditulis 30 kali. Bukan 30 ayat, catat. Google mencatat juga, itu sampai heran. Google ada. Kata perpuluhan itu cuma 30 kali disebut. Tapi kenapa gereja-gereja Pantai Kosta karismatik bisa berkhotbah tiap minggu? Karena gereja itu mata duitan. Catat itu baik-baik. Mulai hari ini semua kita harus menjunjung tinggi konstitusi ini. Amin. Otoritas tertinggi di alam semesta adalah firman Tuhan kita. Kita harus menghormati itu. Saya harap bagi rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, lihat cara saya menyampaikan kebenaran. Saya nggak pernah menghafalkan ayat, saudara. Saya nggak pernah menyuruh orang menghafalkan ayat.
tapi saya hidupi firman itu. Maka itu kalau saya ngomong firman bisa tegas karena saya hidupi. Ini bukan cuma teori buat saya, tapi saya lakukan. Awal-awal kami menikah istri saya bingung. Saya ini kalau kencing di toilet umum bisa di mall atau di mana. Akhirnya dia tahu saya pasti dapat jiwa. Cuma kencing aja. Kalau urus suruh yang ini, yang itu cleanernya itu yang jaga toilet itu. Saya cuma beri pertanyaan gini, saya mau kenalan, saya minta nomor telepon. Dulu saya suka beli HP. Sampai tahun 2005 saya stop. Saya tuh tiap bulan bisa 15 sampai 20 HP keluar. HP saya dulu yang paling suka beli itu Nokia 3315. Kenapa saya beli HP begitu banyak? Kalau saya naik taksi, saya di stasiun, di airport, di mana saja ketemu orang yang saya dekati nggak punya HP, kan dulu masih mahal, saya kasih, dan itu udah ada nomornya. Begitu nanti ingatkan saya di surga. Kalau kita ketemu di surga, saya akan kenalkan berapa banyak supir taksi saya bawa pulang ke surga. Karena saya nginjil. Saudara lihat, saya sudah pendeta, maaf ya, dalam tanda kutip pendeta internasional. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah punya mobil pribadi. Saya bisa beli mobil, maaf, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya pengen naik angkot, saya pengen naik taksi, supaya saya bisa menginjil di angkot. Saya sering bayarin orang di angkot itu. Di kota-kota yang masih ada becak sampai hari ini, kalau saya diundang pelayanan, saya nggak mau dijemput oleh panitia, saya mau naik becak untuk memberkati tukang becak itu. Saya kalau jam kosong di kota ada becaknya, saya pasti naik becak, nggak ada tujuan. Pokoknya kemana, ke sana sudah bawa. Sambil saya ngomong tentang kehidupan pada tukang becak itu. Saya berhenti, saya ganti tukang becak lain, saya ngomong lagi, saya ajak mereka makan, saudara, demi Injil. Maka itu kami diberkati Tuhan luar biasa. Karena Tuhan tahu uang itu larinya kemana untuk penginjilan. Nah, saya punya pertanyaan gini pada janitor yang penjaga cleaner di toilet umum. Masa sih kamu sampai umur berapa cuma mau jaga orang kencing saja? Ya enggak lah Pak. Nah itu dia. Apa yang kamu mau? Saya nyekolahkan banyak janitor atau cleaner itu. Anak-anak tukang parkir saya sekolahkan. Itu saya buat penginjilan, saudara. Saya kepanan ke LP mana saja saya masuk. Saya pasti akan tanya mereka, anak-anak bagaimana? Saya berkata, Bapak boleh salah, Ibu boleh salah, Bapak bisa, tapi anak-anak gak boleh ikut. Anak harus sekolah. Nah kalau bapaknya di penjara mau biaya pakai apa? Saudara, demi Injil saya buat itu. Ingat 1 Korintus 9 ayat 16-23. Semua ini kulakukan karena Injil. Betul? 1 Korintus 9 ayat 23. Ayat 16 yang berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16 dan 23. Itu Injil. Saya serius dengan firman Tuhan, konstitusi. Lihat itu. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah apa? Garis bawahi. Sebab itu adalah apa? Keharusan. Kalau ada kata keharusan bisa ditawar, tidak? Tidak. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak memberitakan Injil? Cepat baca. Apa yang terjadi kalau kita tidak memberitakan Injil? Celakalah. Apa kata lain celaka? Terkutuk. Itu terjemahan lama. Masih ingat yang punya terjemahan lama? Terkutuklah aku jika tidak memberitakan Injil. Ayat 23, cepat. Ya, udah 23. Ya, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ini konstitusi kita. Harus tahu. Jadi uang itu setan, hati-hati saudara. Jangan pernah kompromi dengan setan. Jangan pernah kerjasama dengan setan. Ketika setan membujuk kita, ambil aja, laporkan palsu. Toh dia nggak tahu. Awas. Mulai hari ini stop memberi makan setan. Goblok bukan memberi makan setan? Yo, enggak jawab. Jangan marah kalau saya ngomong goblok ini, karena memang kita bodoh. Bagaimana cara kita memberi makan setan? Ayo, bagaimana cara kita memberi makan setan?
setuju dengan yang dia suruh, yaitu korupsi. Karena saya KPK seperti saudara tahu, saya kaget. Di KPK itu kira-kira 6 tahun yang lalu, uang rakyat yang dikorupsi oleh pejabat, catat 67%. Gila bangsa ini. Pernah baca tulisan presiden sekarang Tiongkok, Presiden Lee, waktu dia terpilih, dia bilang begini, beri aku 100 peti mati, yang 99 akan kupakai kalau ada pejabat yang korup, dan yang ke-100 gunakan untuk aku kalau aku ketahuan korupsi. Maka itu Tiongkok maju walaupun komunis, karena pejabat yang ketahuan korupsi langsung dihukum mati, saudara. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Enggak sampai 4 tahun. Ada 8 wali kota dan gubernur yang dieksekusi mati di Tiongkok gara-gara korupsi. Hebat. Korupsi itu pembunuh. Pak Bambang Budianto, pendiri besar, membuat institut corruption kills. Korupsi itu membunuh. Ananias dan Safira itu ayatnya. Jadi mulai hari ini gunakan uang itu untuk penginjilan. Amin. Gunakan uang untuk penginjilan, bukan untuk yang lain. Ayat terakhir, Filipi 2:21. Ayo itu jadi pegangan kita. Saudara dan saya nggak akan korupsi kalau kita pakai hidup kita dengan dasar konstitusi ini. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab semuanya ngapain? Ini mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saya mau tanya kepada saudara, apa kepentingan Kristus Yesus? Jiwa-jiwa. Betul? Apa kepentingan Tuhan kita Yesus? Jiwa-jiwa yang belum selamat itu. Maka itu kerjakan apa saja dengan uang kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan intelektual kita, dengan semua fasilitas hidup kita. Gunakan itu untuk kepentingan Tuhan Yesus. Dan kepentingannya adalah apa? Jiwa. Maka itu jangan ada korupsi lagi mulai hari ini. Uang compassion itu uangnya Tuhan, setuju? Gunakan, sampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Jangan melanggar konstitusi. Hukumannya ngeri, saudara. Tuhan memberkati kita semua.